surat An-Nisa diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab walaupun susunan ayat ini tidak berdasarkan kepada urutan turun, ini ingat ya. Jadi jangan dikatakan nanti susunan ayat berdasarkan kepada susunan turun, tidak. Ayat disusun berdasarkan tauqif, ketetapan dari Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau turun ayat, Nabi panggil kutabal wahyi, para penulis wahyu, beliau berkata, unzilat alayya anifan ayat, sebentar ini turun kepadaku ayat Al-Quran, faktubuha, tulislah dia, fi suratin kadha, dalam ayat, dalam surat itu, ba'da ayatin kadha, qabla ayatin kadha, sesudah ayat itu, sebelum ayat itu. Jadi susunan ayat Al-Quran bukanlah inisiatif sahabat, kreasi mereka, tetapi itu adalah tuntunan Rasul dan tentu berdasarkan kepada wahyu. Nah, karena itu kita tidak bisa katakan bahwa susunan ayat ini sesuai dengan urutan turun, tidak. Nah, karena itu kalau orang nanti berbicara tentang nasih dan mansukh di dalam Al-Quranul Karim, kan ada kajian nasih dan mansukh, ada ayat yang turun kemudian dinasahkan, dihapus. Para ulama ada yang mengatakan tidak ada nasih dan mansukh, tapi jumhur ulama ada, karena di dalam Al-Quran ada pemberitaan tentang itu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tapi bagaimana, jangan main nasih mansukh saja, oh ini sudah dinasakh. Apakah ada hukum yang sudah dinasakh tetapi ayatnya masih ada? Kata ulama ada. Di antaranya ayat tentang wasiat yang semula diwajibkan kemudian tidak diwajibkan. Apa yang menasah hukum kewajibannya? Ayat mawaris, ayat kewarisan. Pada awalnya, pada awal sebelum turun ayat kewarisan, berwasiat itu hukumnya apa? Wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan. Nah, kewajiban di mana? Dalam surat Al-Baqarah. Tapi ketika turun ayat mawaris, maka hukum wasiat apa lagi? Tidak lagi menjadi kewajiban sunnah. Dan bahkan wasiat yang awalnya untuk kerabat tidak diberlakukan lagi. Itu yang ditegaskan oleh Nabi. Ala, ketahuilah, itu ketika akhir-akhir hayat beliau, yaitu pada waktu haji beliau katakan, ala innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah, ketahuilah Allah telah memberikan setiap orang yang berhak-haknya. Fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, para ulama memahami liwarisin maknanya itu apa? Yaitu yang mewarisi, artinya ahli waris yang ada jatah kewarisannya. Itu yang diamalkan. Walaupun yang mengatakan seluruh ahli waris tidak mendapat, tetapi yang diamalkan oleh banyak ulama apa? Liwarisin, ahli waris yang mewarisi.
Tapi sekarang di negeri kita aneh juga. Orang Islam sibuk pergi ke notaris. Sebelum mati membagi-bagi harta untuk anaknya. Kalau mati untuk anak dan iko kadainan sinan, untuk anak dan itu rumah dan situ. Nah, padahal pemberian yang disangkutkan dengan setelah kematian, namanya itu wasiat. Nah, bila mengecekkan, tidak ada wasiat untuk yang mewarisi. Ada wanda. Alasannya jangan cakap-cakapnya. Nah. Padahal sudah ada hukum Allah, hukum faraid yang menetapkan. Untuk anak laki-laki segitu, nak produksi segitu. Tapi anan terjadi, banyak orang kau, nyalah matinya nak matur orang hidup je lagi. Nah, apakah di dalam syariat berlaku itu ketentuan-ketentuan pembagian seperti itu? Tidak. Ini kalau datang tanya kamu, ikolah ada dulu ko notarisnya buya. Untuk nentuan, untuk abang seiko, untuk adik seiko. Kalau ditanya secara syarak, kau singkir saya ke belakang. Untuk ahli waris, nan ada hak atau jatah kewarisannya lah ada dalam Al-Quran. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris yang ada jatah kewarisan. Tapi kalau kewasiat untuk ahli waris lain yang tidak ada jatahnya, wak berlakukan. Tapi kalau untuk ahli waris yang ada jatah kewarisannya, berlaku bagi dia ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah wasiat yang seperti itu syar'an, secara syariat. Yo bekonyo bercakap ya. Cuma konyo anak tu dididik supaya jam bercakapnya. Ya jangan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus ditanam. Kenapa? Karena cara seperti itu jangan dianggap kadang suatu keadilan supaya adil, lu tentu adil lagi. Yang terjadi malah muhabah, pilih kasih. Tu anak enggak pelawan seketik, dapat seketik. Ada minantu nang kurang membawa gulai di hari raya. Nah, kan karakter manusia begitu. Kini enggak kurang. Dahulu apalagi sebelum puasa hari raya mendeliko, kalau di kampung kami dulu tu kalau nak melamang, nak mantan lamang ke rumah mintu, pecalik buruk saja tu. Nah, ini nak kena siapa kan? Nantu tak terhati, kan? Tak tahu, tak beradai. Nah, kalau mereka itu nantu tu sakit hati kemudian tu anak jadi pelampiasannya. Mereka tiburin bagi kan notaris tadi ada PSST sudut. Nah, jadi manusia kalau diserahkan seperti itu, itulah jadinya. Karena itulah Allah turunkan ketentuan. Jadi makanya kata Nabi, orang punya haklah diuntukkanlah, diberikan haknya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ajaran dua wasiat untuk ahli waris dan menerima warisan tu lain. Tapi di awak entah ba'a Quran membaca juga, Ramadan bercerita, wak berkali khatam petang, boleh sempat 3 kali. Nama khataman itu apa? Ndak kau lalu di ayat dan itu lain tu kamu apa ini sudah dibaca, entahlah itu perangai. Ada nanti lonsong pelok saya lihat tu batalkan tu, serahkan ke Allah. Kalau kewasiat itu nanda ada jatah kewarisan, apa wasiatlah. Ini misal ya, contoh. Ada saudara yang susah. Saudara
Alhamdulillah awak diagi rezeki lebih dari Allah. Kalau ndak ada awak, kebetulan awak ada anak laki-laki, saudara terhijab karenanya. Jadi tuntik lo lagi. Waduh lo saudara kadang ndak mengerti. Mahanya jatah kami. Apalagi kalau bawa-bawa lo di Minang kau kan, awak ndak pakai kamu sudah. Adik berpakai juga. Jadi bentuk berbeza adik je kamu. Jatah kami yo. Dak ada le do. Kalau warato tu ndak rato pusaka tinggi. Kalau berhimpun seluruh ahli waris, maka yang berhak mendapat itu apa? Usul kata bapak je mandi, kemudian furu' ke bawah, yaitu anak. Kemudian siapa lagi? Pasangan dan tinggal. Kalau ada anak laki-laki, itu suak kida dipangkeh itu tidak ada, terhijablah saudara. Anak laki-laki yang menghijab, menghalanginya. Anak laki-laki menghalangi. Jadi tidak bisa saudara kiri kanan mendapat sebapakkah, sekandungkah, seibu, tidak. Begitu kedudukan. Tapi wak lain banyak rasanya anak. Nah kalau ingin berwasiat itulah. Nah kalau berwasiat itu dapat. Kenapa? Dia walaupun masuk dalam kelompok ahli waris tapi tidak mewarisi karena ada yang menghijab. Dia kok kewasiat calik dosanak dan rasanya kalau wak ndak ada ndak dapatnya warisan awak ke situ. Atau memang wasiat itu dalam bentuk apa? Amal kebaikan diserahkan, apakah untuk dikelola oleh masjid, lembaga, yayasan keislaman yang dipergunakan untuk umat, untuk kemaslahatan, ya silakan. Tapi kalau wasiat untuk anak nomor 1 iko, nomor 2 iko, nomor 3 iko, ndak laku tu. Itu telonsong banyak tu. Nah itulah yang dikatakan contoh oleh ulama ada nasih dan mansukh. Di dalam Al-Quranul Karim perintah wasiat kepada kerabat itu dahulu wajib, menjadi hak dari kerabat. Tapi ketika turun Al-Quran yang menjelaskan tentang kewarisan, maka wasiat kepada ahli waris yang mewarisi tidak lagi diberlakukan. Tetapi untuk mengetahui nasih dan mansukh, apa salah satu persyaratannya? Tahu mana dahulu turun, mana kemudian. Jadi tidak asal main nasih mansukh saja. Ketika ulama menyatakan ini mansukh, nasihnya mesti ta'akhir, terlambat nasihnya. Tidak mungkin dan menghapus dahulu daripada nanti dihapus turun. Nah bagaimana mendeteksi sedangkan Al-Quran tidak disusun berdasarkan susunan urutan turunnya? Disitulah ilmu pula. Jadi jangan kecewa bapak dan ibu-ibu. Abang kok mau jalan itu? Tidak cukup awak sebenarnya untuk memahami Al-Quran, cukup baca terjemah. Untuk menyimpulkan hukum itu banyak perangkat. Tadilah baratu keilmuan. Ada ulumul Quran, ada asbabun nuzul. Tadilah awak sabui kan? Nah, kemudian tentang berikutnya tibolo ilmu tentang nasakh dan latigo tua. Belum lagi kaedah-kaedah tafsir yang harus dikuasai, manan am, manan khas, mana mutlak, mana muqayyad, ya. Kenapa ini saya jelaskan di awal sebelum kita masuk ke ayat ini? Karena sekarang yang muncul itu jur'ah, keberanian yang terlalu berlebihan terhadap ilmu agama. Di siasat setiap pandai ngaji jadi ulama kini. Ada
Apa dari ibu, sekarang banyak orang melaporkan, saya ada kajian dahulu, ada seorang dai dari Cimahi dulu, dibawa oleh Pemda Kota Solo dan Bupati. Dia mengaji-ngaji di sana, kemudian dikaji oleh Majelis Ulama. Ternyata orang ini membawa faham yang menyesatkan. Sekarang viral lagi itu. Nah, orang ini tidak ngerti bahasa Arab. Ya contoh saja ketika dia membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu salah tu bacaan, kata dia nih. Saya dengarkan langsung, salah tu bacaan, tu makanya hidup kita berperang saja semua, membacanya pakai hirab. Ya tak bedanya antara manan harbun, manan harbun. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata dia tidak boleh disambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak boleh dibaca hirab. Kata dia kalau hirab tu makanya berperang terus. Ternyata dia tidak mengerti bahwa ha pada Allah itu bukan ha. Perang itu bunyinya adalah harbun, bukan harbun. Kalau harbun dengan ha, itu bukan perang artinya, malah lari artinya. Tapi karena dia mungkin tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu. Sama dulu ketika di Solo diartikan Sidratul Muntaha. Muntaha adalah puncak, sidrah artilah sadar. Mentang-mentang sidrah jadi sadar artinya. Ada S, ada D kalau di Latin kan. Jadilah dia puncak kesadaran. Sampai kini tidak berubah-ubah perangainya itu. Sehingga dia salahkan orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu karena disambung, akhirnya kita perang-perang, bertengkar aja tadi, berparang tadi, itu pakai hirap. Yang tak ngerti Alhamdulillahi atau Allah Alhamdulillahi. Nah, hi itu adalah harakah dari Allah, lafaz jalalah. Menyambung atau tidak menyambung tidak mengakibatkan makna berubah. Itu contohnya, model. Orang tak tahu mubtada khabar pun, bahkan tak tahu asal kata di dalam bahasa Arab pun, bisa sekarang jadi populer ya. Saya baca komentar, terima kasih pencerahan kemana? Itu contoh. Jadi saya katakan bukan tidak boleh belajar dari media, belajar, tapi hati-hati dalam rimba raya media seperti ini. Siapa yang bisa menyeleksi kalau tidak cukup keilmuan, ini kajian yang disampaikan atau tagadang? Ini yang sering terjadi. Ya contoh. Jadi saya ingin katakan dari sekian itu baru 3 ulumul Quran kita kaji. Kemudian ada asbabun nuzul. Kemudian berikutnya apa lagi? Nasih dan mansukh. Belum lagi ketika menyimpulkan hukum, perlu kajian usul fikih berbagai macam. Semua itu menunjukkan bahwa para ulama dahulu kalau berbicara tentang Al-Quran sangatlah berhati-hati. Kenapa? Karena ini kalamullah, bukan syair pujangga. Ini kalamullah. Dia hudan, dia menjadi hidayah. Karena itu hati-hati di dalam memahaminya. Artinya apa? Ketika orang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, apa yang perlu hadir dahulu dalam diri kita? Ta'zim. Ada rasa ta'zim kepada Al-Quran. Nah, kalau ada kadang-kadang saya juga tegur, tapi alhamdulillah sekarang kita tidak dalam gitu. Dahulu kan Quran kalau ngaji bertak lantai.
Lalu orang protes, ya salah kertas itu letak lantai, kan tak itu nanti. Kan cara-cara berfikir kadang liberal begitulah caranya. Dia menganggap tidak perlu tuh, itu kan cuma kertas. Nah, padahal itu adab yang demikian itu bahagian dari ta'zim. So, walaupun dia hanya bentuk kertas, kertas itu secara tabi'i alami menjadi tradisi, sesuatu yang dimuat di dalamnya memberikan apa? Memberikan nilai kepada benda itu. Ya enggak? Kalau bersuah dewa jazah orang tu diambil campak tong sampah. Bagi kiranya. Jazah kuah, S1 kuah, sarjana. Orang 4 tahun dapatnya, awak 7 kan lama tu. Nah, diambil orang campak saja, tu berang-berang awak. Alah, itu kan cuma kertas saja. Pasti awak tak terima. Jadi ingat, yang dituliskan, yang dimuat di media itu, dia akan memberikan nilai kepada media tersebut. Bapak Ibu, keluhan gambar-gambar nado dalam dompet itu kan kertas saja tu. Boleh tak diambil, dicabik-cabik orang saja? Dia orang-orang yang bicara begitu, orang yang tidak memahami bagaimana nilai itu ada. Dia punya nilai. Nah, karena itulah makanya adab membawa Al-Quran itu salah satunya apa? Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang layak. Walaupun kita tahu itu kan catatan tulisan ya mushaf, iya. Tapi di dalamnya tertulis apa? Kalamullah. Nah. Jadi dahulu ada tuh mahasiswa pendapat kan cuma karatehnya bu ya. Okeylah, minta foto mucik lah, foto awak. Untuk apa foto awak biar? Rencana kamu kabian di kaki anjing. Woi, tu ndak secalah je ya ada tu. Ya halo kan dak awak nak kabian kaki anjing kan foto saya, foto karateh gitu. Oh, nak mu mereka gambar awak saja harus diletak di tempat nana puak ikut catatan kalamullah. Wah, anggap tak aku terpijak ke dicabik orang. Nah, makanya kenapa umat Islam tersinggung dengan orang-orang liberal yang membakar Al-Quran berbagai macam? Apakah kan ada pula orang mengatakan terlalu baper, terlalu berlebihan. Al-Quran itu mushaf dibakar kan bukan berarti Al-Quran yang terbakar. Al-Quran kan ada macam-macam. Itu orang tak punya ghairah saja itu. Buku nikah dibakar orang hebohnya. Ijazah dibakar orang berontak dia. Jadi ada orang yang tidak memahami nilai-nilai seperti itu, sehingga Al-Quranul Karim karena tidak ada ta'zim di dalam diri, akhirnya dia sentuh dengan apa? Dengan serampangan. Ngerti nak ngerti yang baca terjemah oh ikut tu pikir-pikir aku lah mukasih Allah. Padahal ulama dahulu ketika merumuskan maksud dari ayat ini tidak tanggung ilmu yang harus mereka kuasai lebih dahulu. Yang paling utama tentu bahasa Arab. Apalagi bahasa Al-Quran merupakan bahasa yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan orang Arab menemukan ketinggian bahasa mereka melalui Al-Quranul Karim. Walaupun mereka terkenal dengan penyair-penyair yang hebat, tapi ketika Al-Quran turun baru mereka sadar begitu hebatnya bahasa mereka. Bahkan orang non-Muslim pun, non-Muslim ya, kan orang non-Muslim kalau orang Arab, ketika mereka menulis ilmu bahasa Arab, padahal yang menulis ini non-Muslim,
mau tidak mau ketika mereka memberikan contoh, apa yang mereka kutip? Al-Quranul Karim, hadis Nabi. Padahal mereka non-muslim, tapi ketika mereka menulis kaedah bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, nahu, saraf, bahkan mereka yang menyusun kamus, ada yang non-muslim yang buat kamus Arab. Kemana mereka mencontoh? Artinya ini, mereka kutip ayat Al-Quran. Artinya apa? Orang Arab kenal akhirnya ketinggian bahasa mereka melalui Al-Quran. Dan tidak ada kitab di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan dunia ini yang memuat kata-kata sebanyak Al-Quranul Karim. Hanya sekian halaman, 114 surat itu kata-katanya begitu banyak. Dan hari ini orang ahli bahasa tahu bahasa yang paling banyak memiliki kosakata bahasa Arab. Nah, itu diantara ilmu dari sebagian, belum lagi yang lain, keilmuan yang lain, sirah, sejarah, berbagai macam juga harus. Jadi tidak sederhana. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita berusaha memahami firman Allah, tetapi tidak boleh serampangan.